Ada pesawat tempur yang lebih ditakuti Rusia daripada pesawat lain yang pernah diterima Ukraina. Dan jika Anda melihatnya dari dekat, tidak masuk akal untuk takut padanya, bukan? Setidaknya sekilas. Di lembar spesifikasinya, pesawat ini bahkan terlihat sederhana, lebih murah, dan lebih simpel dibandingkan pesawat tempur yang sudah diterbangkan Ukraina. Namun, tetap saja, kedatangannya lah yang membuat Kremlin menghitung ulang seluruh strateginya di udara. Pesawat tempur ini adalah Gripen yang diproduksi oleh Swedia. Dan pada akhir Mei, Swedia menandatangani kesepakatan untuk mengirimkannya ke Ukraina. Sekarang perhatikan satu hal, karena ini adalah inti dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Yang membuat pesawat ini berbahaya bukanlah apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia buat menghilang. Senjata sebenarnya dalam kesepakatan ini bukanlah jet tempur, tapi jaraknya. Dan untuk memahami hal ini, kita perlu mulai dari masalah yang sudah membuat orang Ukraina tidak bisa tidur nyenyak selama 2 tahun terakhir. Pesawat Rusia yang tidak bisa dijangkau siapapun. Sejak awal perang, Rusia menemukan cara untuk membombardir Ukraina hampir tanpa mengambil resiko. Dan namanya adalah bom luncur. Cara kerjanya seperti ini. Rusia mengambil bom tua dari zaman Soviet, bom yang hanya jatuh begitu saja, lalu memasangkan kit murah padanya, beberapa sayap yang bisa terbuka, dan sistem pemandu. Tiba-tiba, bom bodoh itu berubah menjadi senjata yang bisa meluncur sendiri puluhan kilometer menuju target. Masing-masing membawa ratusan kilogram bahan peledak, beberapa bahkan lebih dari setengah ton. Dan yang menjatuhkan bom-bom ini terutama adalah sebuah pesawat Su-34, pembom garis depan Rusia. Pesawat itu naik, terbang ke jarak aman di belakang garis pertahanan sendiri, menjatuhkan bom, berbalik arah, dan kembali ke pangkalan. Pesawat itu tidak pernah mendekat cukup dekat untuk masuk ke dalam jangkauan pertahanan Ukraina. Dia menjatuhkan bom dari belakang dan langsung pergi. Dan jumlahnya sangat menakutkan. Hanya pada bulan Januari 2026, menurut staf umum Ukraina, Rusia menjatuhkan rekor lebih dari 5.700 bom luncur ke Ukraina dalam 1 bulan saja. Bom-bom itu menghancurkan parit, merobohkan seluruh gedung, menghapus posisi pertahanan dari peta. Dan yang paling buruk bagi mereka yang berada di pihak Ukraina adalah perasaan tidak berdaya. Karena pesawat yang melakukan itu ada di sana, terbang, terlihat di radar. Tapi pesawat itu tak tersentuh. Ukraina memang tidak punya cara untuk menjangkau Su-34 sebelum dia menjatuhkan muatannya. Dan inilah masalah yang tepat yang coba diatasi oleh kesepakatan dengan Swedia. Jika video ini sudah membantumu melihat perang ini dengan cara yang tidak ditampilkan oleh berita utama, silakan berlangganan kanal ini. Begitulah cara kami terus menghadirkan analisis-analisis seperti ini. Tapi kemudian kamu berpikir, tunggu, bukankah Ukraina sudah menerima beberapa jet tempur dari Barat? Bukankah mereka bisa mengatasi masalah ini? Dan inilah bagian yang mengejutkan. Ukraina memang memiliki jet tempur modern dari Barat. Mereka menerima F-16 dari beberapa negara Eropa. Mereka juga menerima beberapa Mirage 2000 dari Prancis. Itu adalah pesawat yang sangat mumpuni. Tapi mereka menghadapi 2 batasan yang sangat spesifik terkait masalah bom luncur ini. Yang pertama adalah jangkauan. Rudal yang dibawa pesawat tempur ini di Ukraina saat ini tidak bisa menjangkau Su-34 yang menjatuhkan bom dari belakang lalu mundur. Ketika F-16 Ukraina mendekat cukup untuk menembak, pesawat Rusia sudah menyelesaikan misinya dan sedang kembali. Dan batas kedua lebih dalam lagi. Dan disinilah hampir tidak ada yang memperhatikan. Pesawat tempur Barat ini dibuat dengan satu logika. Logika mereka yang memiliki pangkalan besar dan aman. Mereka membutuhkan landasan pacu yang panjang dan beraspal dengan baik. Mereka membutuhkan hanggar yang diperkuat, struktur perawatan yang kuat, dan banyak tenaga ahli khusus. Dengan kata lain, mereka membutuhkan persis apa yang selama perang ini Rusia coba hancurkan. Dan memang dihancurkan.
Agar kamu tahu, pada bulan Juni 2026 sudah muncul laporan tentang drone Ukraina yang berhasil menembus tempat perlindungan beton tempat Rusia menyimpan pesawat-pesawatnya sendiri. Itu berlaku untuk kedua belah pihak. Pangkalan tetap, semua orang tahu di mana letaknya. Dan apapun yang semua orang tahu, letaknya akan menjadi sasaran. Jadi masalah Ukraina bukan sekedar mendapatkan pesawat tempur yang lebih baik. Itu adalah hal lain. Dan jawabannya untuk itu ada dua bagian. Yang pertama adalah misil. Dan disinilah elemen yang mengubah perhitungan Rusia mulai berperan. Misil yang disebut Meteor. Meteor dianggap sebagai misil udara ke udara jarak jauh terbaik di barat. Dan rahasianya ada pada mesinnya. Kebanyakan misil menggunakan mesin roket yang menyala selama beberapa detik di awal, lalu misil meluncur di sisa perjalanan kehilangan kecepatan. Seperti mobil yang dipercepat lalu perlahan melambat saat dalam posisi netral. Meteor berbeda. Meteor menggunakan mesin yang disebut ramjet, yang terus membakar dan mendorong rudal hampir sepanjang penerbangan. Sampai hampir saat mengenai target, rudal ini tidak melambat. Menjaga energi sampai akhir. Dan ini menciptakan sesuatu yang disebut militer sebagai zona tanpa peluang lolos. Itu adalah area di mana jika kamu berada di dalamnya, tidak ada gunanya bermanuver, tidak ada gunanya melarikan diri. Rudal itu akan menangkapmu. Pada Meteor, zona ini mencapai lebih dari 60 km. Itu terbang lebih dari 4 kali kecepatan suara. Dan masih ada lagi. Jangkauan Meteor jauh melampaui misil apapun yang sebelumnya dimiliki Ukraina. Dan itulah yang penting, karena efeknya bukan terutama menjatuhkan lebih banyak pesawat Rusia, efeknya berbeda. Mulai saat pilot Su-34 tahu bahwa dia bisa terkena serangan di belakang, di zona yang dulu dia anggap aman, dia tidak bisa lagi sekedar naik, meluncurkan bom, lalu kembali dengan tenang. Setiap kali lepas landas menjadi risiko. Dan itulah yang saya maksud di awal tadi ketika saya bilang bahwa senjatanya adalah jarak. Karena Meteor tidak perlu mengenai seluruh Su-34. Ia hanya perlu membuat langit cukup berbahaya sehingga orang Rusia tidak mau lagi memasukinya. Itulah hal pertama yang hilang karena kesepakatan ini. Langit aman tempat Rusia dulu menjatuhkan bom-bomnya. Tapi ada satu masalah. Sejauh apapun jangkauan Meteor, pesawat tempur yang menembakkannya tetap harus lepas landas dari suatu tempat dan mendarat di suatu tempat. Dan Rusia sangat ahli menghancurkan tempat-tempat yang sudah mereka ketahui lokasinya. Dan disinilah pesawat tempur khusus ini, Gripen, menunjukkan mengapa ia begitu menakutkan. Karena pesawat ini dirancang sejak baut pertamanya agar tidak memiliki tempat tetap yang bisa diserang. Biar saya kasih tahu angkanya karena memang hampir sulit dipercaya. Gripen bisa lepas landas di landasan sepanjang 500 meter. Sebagai perbandingan, itu hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan oleh jet tempur biasa. Pesawat itu mendarat dalam 600 meter, tanpa perlu parasut rem, tanpa kait, tanpa apapun. Pesawat itu bisa beroperasi dari jalan raya biasa, seperti yang kamu lewati dengan mobil. Dan ketika pesawat itu mendarat untuk mengisi bahan bakar dan memuat ulang senjata, semuanya hanya butuh kurang dari 10 menit. Dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 orang. Dan dari 6 orang itu, hanya 1 yang perlu menjadi teknisi spesialis. 5 orang lainnya bisa saja adalah prajurit baru dengan pelatihan dasar. Dan pikirkan apa artinya ini dalam prakteknya. Ukraina tidak perlu lagi memusatkan jet tempurnya di 3 atau 4 pangkalan besar yang sudah diketahui dan menjadi sasaran Rusia. Mereka bisa menyebarkan pesawat-pesawat itu ke puluhan lokasi. Sebidang jalan raya di sini, landasan tersembunyi di tengah hutan di sana, sepotong aspal di tengah-tengah antah berantah. Jet tempur mendarat, 6 orang mengisi bahan bakar dan mempersenjatai ulang dalam 10 menit, lalu pesawat itu kembali terbang. Dan disitulah masalah Rusia menjadi jauh lebih besar. Sebelumnya, mereka hanya perlu menemukan dan menghancurkan 3 atau 4 pangkalan. Sekarang, mereka harus memburu puluhan titik bergerak yang selalu berubah, yang mereka sendiri tidak tahu di mana lokasinya. Itulah hal kedua yang hilang karena kesepakatan ini. Target tetap di darat. Dan sekarang gabungkan kedua bagian itu. Meteor membuat langit yang aman bagi Rusia menghilang, dan Gripen membuat target di darat menghilang.
Rusia sekarang harus bertarung melawan musuh yang tak berada di satu tempat pun dan bisa menyerang dari jarak jauh. Karena itu, F-16 saja tidak cukup. Seberapapun modern dan canggihnya versi yang diterima Ukraina, pesawat itu masih membutuhkan pangkalan besar yang jadi sasaran favorit Rusia. Gripen tidak membutuhkannya. Dan yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa semua ini tidak dibuat dengan memikirkan Ukraina. Pesawat tempur ini dirancang 40 tahun yang lalu untuk perang yang berbeda. Untuk memahami Gripen, kamu harus kembali ke Swedia pada masa Perang Dingin. Bayangkan situasi negara itu pada waktu itu. Swedia bersifat netral, tetapi Uni Soviet praktis berada di perbatasannya, di seberang laut. Dan orang-orang Swedia memiliki satu keyakinan yang mengatur seluruh pemikiran militer mereka. Jika perang dimulai, pangkalan udara Swedia akan dihancurkan dalam beberapa jam pertama. Orang-orang Soviet akan mengirim pembom dan rudal untuk melumpuhkan angkatan udara Swedia di darat. Bahkan sebelum pesawat-pesawat itu sempat lepas landas. Dan lihatlah keputusan jenius yang diambil oleh orang-orang Swedia. Mereka tidak mencoba melindungi pangkalan-pangkalan mereka untuk bertahan dari serangan. Mereka melakukan sebaliknya. Mereka memutuskan bahwa pangkalan-pangkalan itu tidak akan lagi menjadi penting. Mereka menyebarkan angkatan udara ke sekitar 200 landasan di seluruh negeri. Bagian-bagian jalan biasa yang diperkuat, bandara kecil, landasan pendek yang tersembunyi di dalam hutan. Idenya sederhana dan radikal. Jika musuh menghancurkan satu pangkalan, tidak masalah karena masih ada 50 lainnya. Kamu tidak bisa menghancurkan jalan-jalan di seluruh negeri. Dan filosofi ini tidak hanya membentuk jalan raya, tapi juga membentuk pesawat tempur itu sendiri. Ketika para insinyur Swedia mulai merancang Gripen pada tahun 80-an, titik awalnya bukanlah ingin membuat pesawat tempur tercanggih di dunia. Yang mereka inginkan adalah, kami ingin pesawat tempur yang bisa lepas landas dari sembarang aspal, bisa dipersenjatai ulang oleh tim kecil, dan kembali terbang dalam 10 menit. Mereka merancang pesawat ini untuk skenario terburuk, untuk hari di mana segalanya berjalan salah, pangkalan udara berubah menjadi kawah, dan yang tersisa hanyalah potongan jalan, 2 truk, dan 6 orang dengan obeng di tangan. Dan inilah bagian yang bikin merinding. Perang itu tidak pernah terjadi. Invasi Soviet yang sangat ditakuti Swedia itu tidak pernah terjadi. Gripen dirancang untuk perang yang selama 40 tahun hanya menjadi sebuah kemungkinan. Namun, skenario yang dibayangkan oleh orang Swedia dalam versi yang sedikit berbeda sedang terjadi sekarang di Ukraina. Rusia saat ini melakukan terhadap Ukraina persis seperti yang akan dilakukan oleh Soviet terhadap Swedia. Mereka menargetkan angkatan udara saat berada di darat, karena disitulah mereka paling lemah. Dan pesawat tempur yang dirancang 40 tahun lalu untuk bertahan dari mimpi buruk khusus ini, sekarang akan lepas landas dari jalan raya Ukraina melawan pewaris Uni Soviet yang sama. Ini bukanlah senjata ajaib, ini adalah ide lama yang telah disimpan selama 4 dekade yang tiba-tiba menjadi jawaban yang tepat. Lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang berubah di Ukraina dengan kesepakatan ini? Lihat, untuk pertama kalinya dalam perang ini, pesawat Rusia yang sebelumnya tampak tak tersentuh itu kini tak lagi berada di luar jangkauan. Pilot Su-34 sekarang tidak bisa lagi terbang dengan tenang, menjatuhkan bom, lalu pulang ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mulai sekarang, setiap kali dia lepas landas adalah sebuah taruhan. Dan itu tidak hanya terjadi di udara. Di darat, Ukraina tidak lagi menjadi sasaran empuk seperti biasanya. Alih-alih 3 atau 4 pangkalan yang sudah diketahui Rusia, kini Ukraina menyembunyikan jet tempur di puluhan ruas jalan yang tidak diketahui lokasinya oleh siapapun. Perhatikan maksudnya, Gripen tidak menang dengan menembak. Dia menang dengan memaksa pesawat Rusia mundur tanpa melepaskan satu tembakan pun dan membuat target di darat menghilang dari peta manapun. Ini adalah ide yang sama yang dimiliki Swedia 40 tahun lalu ketika mereka merancang pesawat tempur ini untuk bertahan dari invasi yang mereka takutkan namun tidak pernah terjadi.
Perang yang menjadi alasan Gripen dibuat tidak pernah terjadi di Swedia. Sebenarnya perang itu sedang terjadi sekarang di Ukraina. Pesawat tempur itu datang terlambat 4 dekade di negara yang salah, namun pada waktu yang tepat. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu percaya pesawat tempur ini benar-benar akan membuat perbedaan di medan perang? Tulis di bawah ini menurut pendapatmu. Karena ini baru pengiriman pertama, Swedia sudah berbicara untuk mengirim lebih banyak lagi. Dan cerita ini tentang Ukraina merebut kembali langitnya sendiri baru saja dimulai. Langganan saluran ini untuk mengikuti kelanjutannya. Sampai jumpa di video berikutnya.